Hanya sendiri sudah baik. Kalau nanti saya katakan kata harimau, maka tangannya ditangkap, tapi juga sambil berusaha tidak tertangkap. Oke? Apa kata kuncinya? Oke, siap. Pada suatu hari, Hari Purwanto dan Haryadi bersama Haryati jalan-jalan ke hutan untuk mencari Hartanti. Keempat orang itu sedang mencari harimau. Siapa yang tertangkap? Oke, tangannya kembali seperti tadi. Ceritanya masih lanjut. Tapi ternyata sampai siang hari, Haryanto, Haryadi bersama Hartanti dalam rangka mencari harimau tadi tepuk tangan dong kita semua. Bapak Ibu, konsentrasi. Siapa yang ingat tanggal lahir Nyai Walidah? Ayo. Tidak ada yang tahu padahal Aisyah. Tanggal 3 Januari, beliau lahir 3 Januari 1872. Lebih tua dari Raden Ajeng Kartini. 21 April 1879. Jadi Bapak Ibu saya tanya, kalau ada yang mengatakan pahlawan emansipasi perempuan siapa? Kalau jawabannya Kartini, keliru besar. Salah. Oh iya, karena ibu-ibu Aisyah harus baca sejarah. Kartini itu hanya nulis surat dari gelap terbitlah. Nyai Walidah pada Kongres ke-15 Muhammadiyah di Surabaya tahun 1926, dia adalah pimpinan sidang di depan ribuan umat muslim pada saat itu. Jadi nggak ada perempuan lain yang secemerlang Nyai Walidah pada zamannya. Jadi kalau dikatakan pahlawan emansipasi perempuan adalah Kartini, keliru. Mas Jarod, dalam tradisi Muhammadiyah, inklusivitas itu sudah biasa. Muhammadiyah itu tidak eksklusif. Inklusif. Bapak Ibu, ada yang tahu Wanayasa Banjarnegara? Oke. Kalau dari Magelang tempat saya itu 4 jam perjalanan lewat Dieng ke sana lagi. Pertama kali pimpinan cabang Muhammadiyah berdiri di sana, dilantik 92 orang pada tahun 1924 yang melantik Nyai Walidah. Panjenengan bayangkan itu. Ngerti Jenderal Sudirman kan? Penasehat politiknya namanya Nyai Walidah. Jadi Aisyah itu sudah sejak awal memberikan contoh tentang keadaban politik. Mestinya orang lain itu nyontoh Aisyah. Ya meskipun kadang-kadang ruwet juga. Sesekali waktu ya. Tapi panjenengan niku ibu-ibu sudah sejak awal
berdirinya Aisyah, ingat pendiri Aisyah bukan Nyai Walidah, tetap Kiai Haji Ahmad Dahlan, cuman ketua pertamanya dimandatkan pada Nyai. Istri keberapa dia? Kiai Dahlan ibu-ibu istrinya berapa? 5. Nah ini ada yang nggak tahu nih. Jadi kalau Pak Puji itu baru 1, belum sunnahnya Kiai Dahlan. Iya, kalau Ustadz Dandung baru berani 1, belum meniru pendiri Muhammadiyah. Jadi Nyai Walidah istri pertama betul, tapi istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada 5, meskipun belum pernah sekali 5, maksimal 4. Nanti ibu-ibu datang ke Kampung Kauman Yogyakarta, datang ke musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, lantai bawahnya ada mini museum, di sana foto-foto istri-istri Kiai Dahlan ada. Saya tanya ibu-ibu, tahu enggak tradisi poligami dalam Muhammadiyah itu berakhir kapan? Bukan ibu, berakhir pada zaman kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Sebelumnya istrinya banyak, maka saya agak nyesel hidup sekarang. Mestinya hidupnya sebelum Kiai Haji A.R. Fahrudin, kira-kira begitu. Tapi itu luar biasa. Aisyah sudah sejak awal mencontohkan tentang keadaban politiknya. Perannya tidak main-main. Nanti kalau saya sebutkan tokoh-tokoh Aisyah yang lain, itu tambah kaget kita semuanya. Ini slide-nya mau digeser enggak ya? Nah, coba Bapak Ibu, penentu warna politik dalam sejarah perjalanan Indonesia modern, salah satunya adalah perempuan. Ini nggak bisa. Indikatornya ada 4 pada slide selanjutnya. 1. Siapa yang tahu ibu-ibu Aisyah berapa jumlah pahlawan perempuan Indonesia? Ayo. Nek sing apal plus ngerti jumlahe kula hadiahi Vios. Nggak ada kan? Oke. Saya ambil contoh. Pernah dengar nama Cut Nyak Din? Perempuan, Bu, itu nggak cuma nulis surat, tapi mimpin perang. Senjatanya rencong. Rencong itu senjata khas masyarakat Aceh. Waktu kemarin saya ke Aceh diceritani, ternyata rencong itu senjata khas perempuan, bukan laki-laki. Karena itu senjata jarak pendek. Tapi oleh pemerintah Belanda yang begituan nggak dicatat, nggak dibanggakan sebagai sebuah memori sejarah besar. Nyai Walidah nggak ditulis oleh para kolonial sebagai orang besar, tidak. Tapi sejarah itu yang dimunculkan, yang dipopulerkan, kira-kira yang sama Islam itu nggak dekat-dekat amat gitu loh. Kartini, Dewi Sartika, nggak jelas kontribusinya dalam konteks agama, tapi perempuan-perempuan hebat yang tidak hanya berteori itu oleh kolonial tidak dituliskan. Padahal jelas dia kontributor yang sangat signifikan dalam konteks pembentukan peradaban politik Indonesia. Saat itu belum disebut Indonesia, masih Nusantara dan lain-lain. Yang kedua, peran politik kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, indikator kedua adalah banyak tokoh-tokoh perempuan yang memegang peran politik kebangsaan. Contohnya apa? Nanti kalau panjenengan cek gitu ya, bagaimana forum-forum luar biasa tingkat nasional itu ternyata peran utamanya adalah perempuan. Contoh tokoh Aisyah namanya Ibu Siti. Siapa, Bu? Nah, 1. Ada lagi. Yang kedua, kemutan buatan.
Bararah Barid, iya kan? Itu bahkan profesor pertama perempuan itu lahir dari Aisyah. Belum ada perempuan lain jadi profesor, tapi Aisyah sudah melahirkan profesor pertama perempuan. Yang kedua, jadi ibu-ibu sekalian, dados warga Aisyah niku ampun gumunan. Jenengan niku sing pun biasa digumuni wong liya. Sejarahnya begitu. Ngoten lho. Wong ibu-ibu Aisyah kok weruh kono ketok kudunge gede terus gumun. Kono kok luwih islami, pret, mboten. Jenengan jauh lebih unggul secara sejarah. Sudah ada. Bahkan satu-satunya organisasi perempuan di dunia yang punya perguruan tinggian cuman Aisyah. Yang lain gak ada. Itu fakta itu. Bahkan mungkin paling kaya sedunia Aisyah itu. Dan juga paling ribet sedunia bisa jadi ya. Tapi juga indikator yang ketiga bertempat di sektor strategis. Aduh, Bapak Ibu, saya kira sudah tidak ada logika trilogi sumur, kasur, dapur itu sudah nggak berlaku, dan itu sudah nggak berlaku lama di Aisyah. Karena para perempuan yang jadi rektor banyak. Gen kula Unima rektornya perempuan. 7 fakultas, dekannya yang perempuan 6, yang laki-laki cuman 1, kepala-kepala bironya perempuan semua. Cobi nggih, teng omahe kula niku jaksa penuntut niku perempuan. Jadi sing gampang nuntut niku lho maksudnya. Kula nek jalan-jalan teng mall niku ibu-ibu, istri saya ini tak gandeng, bukan romantis, tak culke blonjo tidak terkendali masalah, bukan karena romantis nih. Lalu indikator yang keempat, saya kalau adzan asar selesai Bu ya, pokoknya adzan asar saya selesai. Mohon muadzinnya diomongi le adzan kan cepet-cepet jadi kalau pendek rampung. Indikator yang keempat yang disampaikan Mas Jarod tadi, basis mayoritas dalam konteks politik di Indonesia, pemilih itu perempuan. Maka ibu-ibu, panjenengan kok nganti mboten cerdas milih seperti yang disampaikan Mas Jarod tadi, maka rusaklah bangsa ini. Ibu-ibu Aisyah kok nompo nyep-nyep, nyepuloh-nyepuloh, gitu. Ibu-ibu percaya mboten? Kula yakin percaya nek jenengan diamplopi 200, 300, tekane 500 niku ditolak. Ning begitu 5 yuto istiharoh dhisik. Niki Mas Jarod tak ceritani. Ibu-ibu kula ceritani, kula pemilu gubernur wingi, esuk-esuk jam 8 ditelepon kalih tim sukses sing sakniki menang. Ning kula ora ngerti jenenge sing nelpon kula. Pak Zuhron, warga Muhammadiyah Magelang yang milih calon kami belum banyak. Tolong dikondisikan. Soal biaya tidak ada masalah. Gitu. Tak kira niku guyon. Niku jam 8 esok telepon, jam 5 sore klunting mlebu rekening 20 yuto. Cobi. Terus kula weruh ke istri, iki piye arep tuku HP anyar ora? Untung dia tanya, itu dari mana? Dari salah satu tim sukses sing aku ra kenal jenenge, ning aku ngerti calone sing iki. Jangan diterima. Keren banget. Saya mulai nyesel milih istri terus terang ya. Coba jawaban dia, mbok njaluk meneh. Kan ngoten nggih. Wah ini kalau Aisyahnya kuat itu suaminya jadi ikut kuat akhirnya.
Akhirnya kula lapor ke PDM nggih tumbas ambulan. Ngoten. Dadi njenenge wonten wong mati diusung ambulan niku korban money politik niku berarti. Jadi tidak sederhana, tapi kalau Aisyah sudah punya integritas, ibu-ibu siapapun calon kita dari kader Muhammadiyah didukung, nggak boleh minta duit. Keren. Mereka nanti kalau jadi nggak akan korupsi. Yang bikin mereka korupsi itu juga kita, karena biaya politiknya mahal. Bayangke rencange kula nyebar 10.000 amplop. Sak amplop isine 300.000. Berarti pinten? 3 miliar. Niku serangan fajar ming netes 5.000. Bayangkan yang 5.000 hilang. Kalau nggak korupsi nggak mungkin, karena mahal. Kula pinangge Mas Aziz Subekti sudah pernah kesini? Cerita Mas Zuron, konco-koncone aku sing do dadi kuwi rata-rata entek 20 miliar tekane 80 miliar. Njok tak tekoki balik ora Mas? Ora. Carane balik piye? Sampean ngerti dhewe. Saya tanya lagi, jenengan termasuk entek sing akeh ora? Ora. Makanya dia nggak jadi, dia PAW, itu kader Muhammadiyah itu, Pak. Niko dundang kali Aisyah penting. Coba kenapa? Yang merusak juga kita. Itu problemnya. Jadi kalau teman-teman KPU Bawaslu niku sering melakukan pendidikan politik, top, luar biasa. Lanjut. Dalam putusan tarjih, inilah nilai 8 nilai-nilai dasar politik yang harus kita kembangkan. 1, al-adallah. Dalam surat An-Nisa 58, An-Nisa ayat 135. Tentang distribusi keadilan. Politik itu hakikatnya tentang distribusi keadilan. Ini menurut pandangan tarjih. Yang kedua adalah al-ukhuwah. Politik itu bukan saling membunuh, tapi persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi juga al-musawamah, apa ya, kesetaraan. An-Nisa, ada juga asyura. Politik itu hakikatnya adalah musyawarah, mencari jalan terbaik, permufakatan. Tetapi juga at-ta'dudiyah. Ini Al-Hujurat 13 berarti tentang pluralitas, keragaman, tidak mungkin tunggal. Ibu bapak, kulo kayak kapan niko ngisi pengajian teng Tegal, ada kader Muhammadiyah curhat ngeten, Pak Zuron, ada kader kita pemilu kemarin datang ke PCM dan PCA, dia nyalek dari, saya sebut partainya, dari partai PAN. Ini kader Muhammadiyah, nyalek dari PAN, mau kampanye di cabang itu ditolak oleh PCM. Lu kenapa kok ditolak? Saya tanya. Karena partai Anda tidak milih Anies Baswedan. Coba Bu, ini kedewasaan politik yang bermasalah. Kader mestinya didahulukan, apalagi dia punya kompetensi. Kalau ngerti kok, jenengan kan rombongan pilihan pilpres spesial kalah loh. Aisyah kan ngoten loh. Jenengan itu spesial calone kalah terus, nggih mboten? Padha kalih kula. Tapi boleh mikir niku enteng mawon ngoten lho, mboten usah berdarah-darah.
Biasa saja, ini soal selera politik, selera figur yang berbeda. Jika beda, ndak usah temperamental emosional. Biasa mawon. Konada nih Pak. Sudah selesai ya. Lanjut sedikit, hasil perdamaian, kemudian pertanggungjawaban dan juga otokritik. Inilah nilai-nilai dasar yang harus dikembangkan oleh Aisyah. Pulang dari sini, sampaikan ke suami, anak, cucu, dan lain-lain. Berpolitik itu bukan sesuatu yang kotor, tetapi politik itu penuh dengan nilai-nilai keluhuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.